Apa kabarnya Anandaku sekalian? Teacher harap Ananda semua selalu sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran kita yang kedua. Seperti biasa, sebelum teacher menyampaikan materi kita, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, sekarang yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah memahami, siswa mampu memberikan contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Maju Tak Gentar dengan benar. Dan yang keempat, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar sesuai dengan tinggi rendah nada, tempo, dan sikap tubuh yang sesuai. Nah, sekarang masih ingatkah Ananda nilai-nilai kepahlawanan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai kepahlawanan yang dapat kita pelajari yaitu ikhlas atau rela berkorban untuk kehidupan bangsa yang lebih sejahtera. Kemudian membela keadilan, keberanian, dan persatuan dalam kebinekaan. Nah, sekarang setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Agar kita sama-sama mengetahui, maka simaklah cerita berikut yang berjudul Gusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Dengarkanlah teks berikut ini yang berjudul Gusnadi Wiyoga, Prestasi di Tengah Keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, dari cerita tentang Gusnadi, maka ada yang dapat kita ketahui, yaitu salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Nah, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna yaitu
Adil bukan harus sama, mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa yang lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, sekarang perhatikanlah gambar berikut. Amatilah simbol kelima Pancasila tersebut. Apakah Ananda tahu arti dari simbol tersebut? Dan apakah hubungan simbol dengan makna? Untuk itu, simaklah penjelasan teacher berikut ini. Hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas ini adalah perlambangan dari kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, yakni pangan dan sandang. Hal ini juga mencerminkan bahwa tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama bila menyangkut hak dan kewajiban tanpa melihat status ekonomi, sosial, agama, suku, dan ras. Kemudian, sila kelima juga berhubungan dengan penegakan keadilan dalam kehidupan manusia di Indonesia, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Nilai-nilai keadilan dalam sila kelima ini haruslah diwujudkan oleh seluruh warga negara agar dapat dirasakan oleh tiap warga negara di Indonesia. Nah, padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Nah, perlu Ananda ketahui juga, berikut ini ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang kedua, menjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dan serta menghormati hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil, ringan tangan menolong orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, bekerja keras dan tidak bergaya hidup boros. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Yang keenam, mengembangkan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan yang ketujuh, mengembangkan sikap cinta dan akan kemajuan dan pembangunan bangsa. Nah, selain mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan juga mempunyai rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Mereka bersama-sama melawan penjajah. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gus Nadi Wiyoga memiliki semangat untuk mencapai cita-citanya. Sikap itu haruslah kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita kembali lagi berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, maka kita perlu menyanyikan lagu tersebut dengan ketukan yang benar. Ketukan dalam sebuah lagu adalah satuan dan bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lamanya not berbunyi atau lamanya tanda istirahat atau tanda diam. Nah, berikut ini adalah contoh not dan jumlah ketukannya. Ananda dapat melihat di gambar atau layar slide berikut ini. Yang pertama adalah not penuh. Dapat Ananda lihat simbolnya dan tanda diamnya, dan nilai dari not penuh yaitu adalah 4 ketukan. Kemudian not setengah nilainya ada 2 ketukan. Not seperempat nilainya ada 1 ketukan. Not seperdelapan nilainya adalah setengah ketukan. Dan not 1/16 nilainya ada 1/4 ketukan. Dan not 1/32 nilainya ada
1/8 ketukan. Nah, dan untuk tanda diamnya, Ananda dapat melihat sendiri di dalam slide pada gambar teacher berikut ini. Kemudian, nilai satu ketukan dapat terbagi menjadi unsur gerakan naik atau up dan turun atau down. Jadi, jika kita menggerakkan pensil dari atas, kemudian diketukkan ke meja dan mengangkat kembali pensil tersebut, maka kita membuatnya satu ketukan. Jika kita hanya melakukan gerakan up atau down saja, maka kita hitung ketukannya. Kemudian, untuk menyanyikan sebuah lagu, maka kita perlu juga untuk mengapresiasikan penampilan saat menyanyikan lagu tersebut. Mengapresiasi penampilan menyanyikan lagu artinya memberi tanggapan terhadap penampilan seseorang dalam menyanyikan lagu. Kamu dapat memberikan tanggapan seseorang dalam menyanyikan lagu dari aspek kesesuaian cara menyanyi dengan tinggi rendah nada dan tempo, kekompakan dalam bernyanyi, dan ekspresi saat menyanyikan lagu. Nah, sekarang perhatikanlah teks lagu yang berjudul Maju Tak Gentar, yaitu lagu dari ciptaan C. Simanjuntak berikut ini. Nah, sekarang dengarkanlah penjelasan teacher tentang lagu Maju Tak Gentar, yaitu untuk mengetahui tinggi rendah nada yang ada pada lagu yang berjudul Maju Tak Gentar ciptaan C. Simanjuntak berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, sekarang yang menjadi tugas Ananda adalah kerjakanlah dari buku tema 5 halaman 62 nomor 1 sampai 4. Dan tugas yang kedua adalah kerjakan dari buku MRT 4B halaman 181 sampai dengan halaman 184. Kerjakanlah bagian yang A dan B. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda semua selalu semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Dan jangan lupa teruslah berlatih di rumah dan rajin untuk mengerjakan latihan-latihan yang teacher berikan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye. Namo Buddhaya.